memungkinkan semungkin kita hafal Al-Fatihah. Iya, betul. Nah, jadi begini. Karena yang namanya mutkin ya, mutkin itu adalah murajaah seumur hidup. Bahkan syekh saja, contohnya Misyari Rasid, pasti dia murajaah. Nggak mungkin nggak murajaah, walaupun dia sudah hafal 30 juz. Pasti dia murajaah. Kenapa juga. bisa meyakini hal tersebut? Iya, ya memang begitu, namanya Al-Quran itu harus terus diulang dan diulang, dihafal ulang lagi. Jadi kalau memang mau mungkin ya harus terus mengulang. Karena begini, menghafal itu sebenarnya gampang. Menghafal itu gampang sekali, bahkan 1 menit 2 menit orang sudah bisa hafal. Kalau ada 1 ayat metodenya. 2 ayat. Tapi yang susah itu adalah murajaah, karena murajaah untuk memutihkan hafalan itu seumur hidup. Memungkinkan semungkin kita hafal Al-Fatihah. Iya, betul. Nah, jadi begini. Saya punya teori, tapi ini teori tentang habits. Jadi habits menunjukkan bahwa kalau kita melakukan pengulangan, kita itu sampai terbiasa dan untuk lupa pun susah. Betul. Jadi bahkan secara otomatis kita itu langsung menyebutnya tanpa perlu lagi memikirkannya. Jadi tanpa mikir sudah bergerak sendiri. Contoh, pada tubuh kita ini ada otot, dan di mulut kita ini ada juga otot lidah. Lidah yang dilatih ototnya, seperti misalnya kita membaca Al-Quran, salah satu surah yang paling jarang orang lupa, ya. Dan jarang orang akhirnya lupa ayat pada saat membacanya, apalagi imam. Pernah nggak ada kejadian imam lupa baca Al-Fatihah 1 ayat saja? Bisa dibilang nggak ada. Hampir sangat-sangat jarang. Kenapa? Karena Al-Fatihah itu Ummul Quran. Oke? Ummul Quran, perhatikan nih. Atau Ummul Kitab, ya, ibunya Quran. Nah, tahukah Anda, ada seorang peneliti, ya, research mengatakan bahwa repetition is the mother of knowledge. Mother of knowledge atau Ummul knowledge atau ibunya pengetahuan adalah sebuah repetisi. Kenapa Al-Fatihah menjadi induknya atau ibunya Quran? Karena dia sangat sering direpetisi. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah, itu adalah ayat yang diulang-ulang, ya, surah yang diulang-ulang, sehingga yang diulang-ulang ini menjadi sebuah repetisi. Nah, semakin kita sering repetisi, pengulangan, itu menjadi induk, sehingga jarang banget ada orang yang melakukan kesalahan. Dan tahukah Anda, untuk membentuk habits itu ternyata butuh dua pendekatan. Pertama latihan, yang kedua repetisi. Ya, latihan itu bapaknya, ibunya adalah repetisi. Jadi kalau kawin, kalau ketemu menghasilkan anak yang bernama habits. Jadi kalau kita mau punya kebiasaan baik, mau punya kebiasaan dalam menghafal Quran, mau punya kebiasaan dalam apapun, ya, contoh profesi, mau ahli dalam berbicara jadi public speaker, mau ahli dalam skill misalnya desain, mau ahli dalam skill apapun itu, ternyata itu butuh pengulangan. Tapi itu induknya. Tapi harus dulu kawin dengan bapaknya. Namanya apa? Latihan. Jadi latihan inilah yang membuat orang itu bertumbuh. Repetisi itu yang membuat dia terjadi yang namanya pengulangan, sehingga ketika kawin nih maka menjadi sebuah habits. Dan habits itu dampaknya satu, character. Apa itu character? Sebuah hal yang menancap pada diri, kayaknya bukan gue banget kalau nggak melakukan hal tersebut. Nah, itulah prinsip mengapa Al-Fatihah ini menjadi Ummul Quran. Nah, ini bukan tanpa alasan. Maka kalau kita mau mungkin Quran, mau mungkin dalam hafalan, mau mungkin dalam hal apapun, murojaah kunci dari segalanya. Oke, itu saja mungkin sharing kita kali ini. Sampai jumpa lagi. Thank you, Mami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.